Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana kisah-kisah Islami membawa kita lebih dekat kepada Allah dan menginspirasi hidup kita. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah epik yang penuh dengan keberanian, ketegaran dan keimanan yang tak tergoyahkan. Ini adalah kisah ketegaran Nabi Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun, seorang nabi yang berhadapan dengan raja paling zalim di muka bumi, Fir'aun, tanpa sedikit pun rasa takut. Bayangkan, seorang pria berdiri di depan singgasana emas seorang tiran yang mengaku sebagai Tuhan. Di tangannya hanya sebuah tongkat sederhana, tetapi di hatinya ada keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana Nabi Musa menghadapi ancaman maut? Apa rahasia ketegarannya? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini untuk menghadapi tantangan hidup kita sendiri? Yuk, kita ikuti perjalanan luar biasa ini dari awal hingga akhir. Siapkan hati kalian untuk terinspirasi. Di negeri Mesir kuno, ribuan tahun yang lalu, Bani Israel hidup dalam penindasan yang mengerikan. Mereka diperbudak oleh Fir'aun, seorang raja yang tidak hanya kejam, tetapi juga mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya, dan siapapun yang menentang akan menghadapi siksaan atau kematian. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah ramalan mengguncang istana Fir'aun. Para peramal berkata bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel, yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun yang panik memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki Bani Israel. Bayangkan ketakutan para ibu saat tentara. Fir'aun menyerbu rumah mereka, mencari bayi untuk dibunuh. Di tengah situasi mencekam itu lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Ibunya yang penuh iman mendapat ilham dari Allah untuk menyelamatkan anaknya. Dengan hati yang hancur namun penuh harap, ia membuat keranjang dari daun papirus, meletakkan bayi Musa di dalamnya, dan menghanyutkannya di sungai Nil. Ia berkata kepada putrinya, Maryam, untuk mengikuti keranjang itu dari kejauhan. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh ajaib. Keranjang kecil itu mengapung hingga sampai di istana Fir'aun sendiri. Asiyah, istri Fir'aun yang berhati lembut, menemukan bayi Musa dan langsung jatuh cinta kepadanya. Meskipun Fir'aun ingin membunuhnya, Asiyah memohon agar bayi itu diangkat sebagai anak mereka. Dengan izin Allah, Musa kecil tumbuh di istana musuh terbesarnya Fir'aun. Bukankah ini bukti bahwa takdir Allah selalu sempurna? Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat, cerdas, dan penuh keberanian. Meskipun hidup di istana, hatinya selalu terpaut pada kebenaran. Suatu hari, saat berjalan di kota, ia melihat seorang pria Mesir memukuli seorang Bani Israel. Dengan niat membela yang tertindas, Musa memukul pria Mesir itu, namun tanpa sengaja menyebabkan kematiannya. Kabar ini menyebar cepat, dan Fir'aun memerintahkan penangkapan Musa. Dengan hati penuh penyesalan, Musa melarikan diri dari Mesir menuju Madian, sebuah negeri yang jauh. Di sana ia menolong dua wanita yang kesulitan mengambil air dari sumur, dan sebagai balasannya, ia diizinkan tinggal bersama keluarga mereka. Musa menikahi salah satu putri keluarga itu dan hidup sebagai penggembala selama bertahun-tahun. Namun, takdir Allah memanggilnya kembali. Suatu malam saat Musa sedang menggembala di dekat Gunung Sinai, ia melihat api yang aneh di kejauhan. Ketika mendekat, ia mendengar suara yang agung dari arah sebatang pohon yang menyala tanpa terbakar. Itu adalah suara Allah. Allah berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Aku memilihmu sebagai Rasulku. Pergilah kepada Fir'aun dan ajaklah ia ke jalan yang benar." Musa terkejut. Ia berkata, "Ya Allah, bagaimana aku bisa menghadapi Fir'aun? Aku bukan pembicara yang hebat, dan Fir'aun adalah raja yang sangat kuat." Allah menenangkannya, "Jangan takut, aku akan bersamamu. Harun, saudaramu, akan membantumu berbicara. Dan sebagai tanda kenabianmu, lemparkan tongkatmu." Ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak. Allah juga memberikan mukjizat lain, tangan Musa yang bersinar terang saat dimasukkan ke dalam bajunya. Dengan dua mukjizat ini, Musa diperintahkan kembali ke Mesir. Bagaimana ia menghadapi Fir'aun? Mari kita lanjutkan. Musa dan Harun tiba di istana Fir'aun. Bayangkan betapa menegangkannya momen itu. Dua pria sederhana berdiri di depan seorang raja
yang mengaku sebagai Tuhan dikelilingi oleh para penasihat dan prajurit bersenjata. Dengan penuh keberanian, Musa berkata, "Wahai Fir'aun, aku adalah utusan Allah. Tinggalkan kekafiranmu dan sembahlah Allah yang satu. Bebaskan Bani Israel dari perbudakan." Fir'aun tertawa sinis. Ia berkata, "Siapa Allah yang kau bicarakan? Aku adalah Tuhan tertinggi. Jika kau benar-benar utusan, tunjukkan tanda-tandamu." Musa tidak gentar. Ia melemparkan tongkatnya ke lantai istana, dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan semua tali dan tongkat para penyihir Fir'aun. Para penyihir yang awalnya menentang Musa langsung tersungkur dan bersujud, berkata, "Kami beriman kepada Tuhan, Musa dan Harun." Namun hati Fir'aun terlalu keras. Ia menuduh Musa melakukan sihir dan menolak beriman. Fir'aun bahkan mengancam akan menyiksa Musa dan Bani Israel dengan lebih kejam. Tetapi Musa tetap tegar. Ia berkata, "Wahai Fir'aun, jika kau tidak berhenti, Allah akan menurunkan azab kepadamu." Fir'aun menantangnya, dan Allah pun menurunkan berbagai musibah. Air sungai Nil berubah menjadi darah, katak-katak memenuhi istana, dan wabah penyakit menyerang rakyat Mesir. Setiap kali azab datang, Fir'aun memohon kepada Musa agar menghentikannya. Tetapi begitu azab hilang, ia kembali ingkar. Ketegaran Musa dalam menghadapi Fir'aun yang keras, kepala ini sungguh luar biasa. Ia tidak pernah goyah meskipun nyawanya terancam. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lihat bagian paling dramatis dari kisah ini. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Di tengah malam, ribuan orang Bani Israel meninggalkan Mesir menuju kebebasan. Namun Fir'aun yang mengetahui hal ini menjadi murka. Ia mengerahkan seluruh pasukannya, kereta-kereta perang dan prajurit bersenjata, untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Bani Israel sampai di tepi Laut Merah, tetapi mereka terjebak. Di depan ada laut yang luas, di belakang ada pasukan Fir'aun yang mendekat dengan cepat. Bani Israel panik. Beberapa di antara mereka berkata, "Musa, kau telah membawa kami ke kematian." Tetapi Musa tetap tenang. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Jangan takut, Allah bersama kita. Lihatlah bagaimana Dia akan menyelamatkan kita hari ini." Musa kemudian memukulkan tongkatnya ke laut atas perintah Allah, dan keajaiban terjadi. Laut Merah terbelah menjadi dua, membentuk jalan kering di tengahnya, dengan dinding air yang menjulang di kedua sisi. Bani Israel berjalan melintasi laut dengan penuh takjub, sementara Musa memimpin mereka dengan penuh ketegaran. Namun, Fir'aun dan pasukannya tidak menyerah. Mereka mengejar Bani Israel ke dalam jalan di tengah laut. Ketika Bani Israel telah selamat sampai di sisi lain, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya lagi. Seketika, dinding air itu runtuh, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan akhirnya menyadari kebenaran di detik-detik terakhir hidupnya. Ia berteriak, "Aku beriman kepada Tuhan Musa," tetapi sudah terlambat. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel, dan Fir'aun pun binasa. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah bukti nyata bahwa ketegaran yang lahir dari keimanan kepada Allah dapat mengalahkan segala rintangan, bahkan seorang raja seperti Fir'aun. Dari kisah ini kita belajar beberapa hikmah yang sangat berharga. Pertama, keberanian sejati berasal dari keimanan. Musa menghadapi Fir'aun bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena keyakinannya kepada Allah. Ketika kita menghadapi ketidakadilan atau tantangan hidup, keimanan kita adalah sumber kekuatan terbesar. Kedua, sabar dalam menghadapi ujian. Musa menghadapi ancaman, fitnah dan penolakan berulang-ulang, tetapi ia tidak pernah menyerah. Kesabaran ini mengajarkan kita bahwa setiap ujian pasti ada akhirnya, asalkan kita bertawakal kepada Allah. Ketiga, Allah selalu punya rencana yang lebih besar. Musa lahir di tengah ancaman kematian, dibesarkan di istana musuhnya, dan akhirnya menjadi penyelamat umatnya. Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita alami, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah di baliknya. Dan yang terakhir, kebenaran kan selalu menang. Fir'aun dengan segala kekuasaannya akhirnya hancur, sementara Musa dengan tongkat sederhananya menang karena Allah bersamanya.
Ini adalah pelajaran bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu unggul meskipun membutuhkan waktu. Sahabat, kisah Nabi Musa ini benar-benar menggetarkan hati, bukan? Ketegarannya di hadapan Fir'aun mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh di jalan Allah, apapun rintangannya. Jika kalian terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini kepada teman-teman kalian, dan subscribe channel kita agar tidak ketinggalan kisah Islami lainnya. Tulis di kolom komentar, apa hikmah favorit kalian dari kisah Nabi Musa? Atau apa tantangan hidup yang sedang kalian hadapi dan bagaimana kisah ini menginspirasimu? Klik lonceng notifikasi agar kalian selalu update dengan video terbaru kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.